Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tiswarti dari program studi pendidikan kimia dengan NIM 20221014. Yang pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah materi yang berjudul pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar kawan-kawan dapat cepat menangkap maksud dari materi yang saya sampaikan, dan jika ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Baiklah, kembali ke materi. Untuk memudahkan kita mencerna materi, marilah kita membahas satu persatu tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Yang pertama tentang pelapisan sosial. Pelapisan sosial. Di dalam masyarakat terdapat sebuah pengelompokan kelas-kelas atau yang biasa disebut dengan pelapisan sosial. Apa itu pelapisan sosial? Pelapisan sosial itu tergantung dari diri kita masing-masing, yaitu bagaimana cara kita melihat seorang individu yang memiliki sesuatu yang bernilai yang dapat menjadikannya sebagai seseorang yang dapat dihargai. Oke, saya ulang bahwa pelapisan sosial merupakan tergantung dari kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita melihat individu-individu yang ada di masyarakat yang memiliki sesuatu yang bernilai yang dapat menjadikannya sebagai individu yang dapat dihargai. Nah, nilai yang dimaksud yaitu seperti kejayaan, kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan tak sedikit yang mengatakan bahwa kecantikan dan ketampanan seseorang juga merupakan nilai yang sama, dan di mana dia dihargai karena ketampanan wajahnya. And I think that's not quite right. Berbicara tentang pelapisan sosial, kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya proses pelapisan sosial itu sendiri. Untuk diketahui bahwa terjadinya proses pelapisan sosial itu sendiri terjadi karena dua alasan. Yang pertama, terjadi secara alami, artinya proses tersebut terjadi dengan berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat, bukan atas dasar kesengajaan yang disusun masyarakat oleh masyarakat sebelumnya. Karena pelapisan terjadi secara alami, maka kedudukan seseorang pada level tertentu terjadi secara otomatis, atau mungkin karena usianya, karena kepandaiannya, atau karena bakatnya, atau mungkin karena pengaruh lingkungan juga. Contohnya sebuah daerah yang notabene-nya memiliki tanah yang subur. Nah, maka daerah tersebut akan berkembang masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dan sebaliknya, jika daerah tersebut dekat dengan laut, maka kemungkinan masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan. Kedua, yaitu pelapisan sosial yang terjadi secara disengaja, yaitu pelapisan sosial yang direncanakan oleh manusia yang bertujuan agar tatanan dalam masyarakat terstruktur. Misalnya contoh dalam lingkungan sekolah, yaitu level tertinggi diduduki oleh kepala sekolah, di bawahnya ada wakil kepala sekolah, di bawahnya ada guru senior, dan di bawahnya lagi terdapat guru junior. Di samping itu, dalam lingkungan kelas kita mengetahui bahwa terdapat struktur organisasi kelas. Nah, di mana struktur organisasi kelas itu yang memiliki kedudukan tertinggi yaitu wali kelas. Di bawah wali kelas yaitu ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan ketua dari sesi-sesi yang ada seperti sesi kesenian, sesi keamanan, dan sesi-sesi lainnya. Pada materi pelapisan sosial dan kesamaan derajat pada pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang sistem pelapisan sosial. Perbedaan sistem pelapisan sosial. Nah, pada pembahasan ini terdapat dua perbedaan sistem pelapisan sosial. Yang pertama, terbuka, di mana masyarakat mempunyai peluang dan kesempatan untuk berpindah kelas sosial dari kelas sosial yang atas pindah ke sosial kelas yang bawah, atau mungkin berpindah dari kelas sosial bawah ke kelas sosial atas. Sebagai contoh yaitu kita mengambil contoh dari anak presiden. Anak presiden belum tentu akan menjabat sebagai presiden selanjutnya, tetapi masyarakat pada umumnya memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kedua yaitu sistem pelapisan sosial yang bersifat tertutup, di mana kemungkinan masyarakat untuk berpindah dari kelas sosial 1 ke kelas sosial yang lebih atas atau ke
ke kelas sosial yang lebih bawah, atau mungkin kelas sosial yang lebih bawah menuju ke kelas sosial yang lebih atas sangatlah kecil, karena pada sistem ini satu-satunya jalan untuk menjadi suatu lapisan tertentu yaitu karena faktor keturunan. Contohnya pada masyarakat di India, di mana anak raja merupakan ahli waris dari raja tersebut. Nah, di mana anak raja ini mutlak akan menjadi raja selanjutnya dari pengganti raja tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa sistem ini merupakan sistem yang bersifat statik. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang pengertian dari pelapisan sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut para ahli, menurut Theodorson dan kawan-kawan dalam Dictionary of Sociology, yaitu bahwa pelapisan masyarakat merupakan jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial dalam hal pembedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai sesuatu yang terucut atau piramida dari lapisan bawah yang melebar sampai lapisan atas yang semakin menyempit. Nah, yang kedua, stratifikasi sosial menurut Dr. Randus Robert M. Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Itulah beberapa pendapat para ahli tentang pelapisan sosial itu sendiri. Baiklah, pada pembahasan kelima kita akan membahas tentang kesamaan derajat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berasas pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini mengandung tentang hak-hak yang kita miliki sebagai bentuk kesamaan derajat. Nah, contohnya yaitu kesetaraan gender, di mana pria dapat melakukan pekerjaan seorang wanita dan wanita dapat melakukan pekerjaan seorang pria. Contohnya yaitu banyak wanita-wanita yang bekerja di kantor seperti seorang pria, dan banyak sekali pria yang berprofesi sebagai chef seperti wanita. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa hak-hak yang kita miliki yaitu dapat juga dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Yang kedua, pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan pasal 28A ayat 1, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itulah contoh dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang kita miliki dalam undang-undang. Setelah kita membahas tentang undang-undang, pasal-pasal yang mengatur tentang persamaan hak, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 pokok hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pokok yang pertama yaitu mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintah, yaitu pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsip telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan human rights. Itu secara barat hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya. Pokok kedua ditetapkan dalam pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pokok ketiga yaitu dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan hak asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara yang berbunyi sebagai berikut, yaitu memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, sedangkan pokok yang keempat yaitu pasal 31 yang mengatur tentang hak asasi mengenai pelajaran yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Di dalam masyarakat kita akan menemukan istilah yaitu istilah elite. Nah, di mana elite ini menunjukkan kelompok orang di dalam masyarakat yang menempati kedudukan yang tinggi, atau pengertian lebih khusus yaitu elite adalah sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu, dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. Nah, fungsi dari elite ini sendiri yaitu memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Nah, penentuan golongan minoritas ini didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap berbagai peranan yang dilancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi elite yaitu memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa, yaitu penentuan golongan minoritas didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap berbagai peranan yang dilancarkan dalam kehidupan masa kini, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan yang akan datang kepada golongan minoritas yang berada pada posisi atas secara fungsional, dapat berkuasa dan menentukan dalam studi sosial, dikenal sebagai elite. Selain dari elite, kita juga akan menemukan istilah-istilah lain yang ada di masyarakat seperti massa. Nah, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan. Nah, di mana massa ini diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dan berperilaku, misal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan dan disertakan dalam peristiwa, atau mereka yang berperan serta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Terakhir yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang ciri-ciri massa. Adapun ciri-cirinya yaitu keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dalam berbagai posisi kelas yang berbeda. Yang kedua, massa merupakan kelompok yang anonim atau lebih tepat tersusun dari individu-individu yang anonim. Yang ketiga, sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.